Kurma merupakan buah yang sangat penting dalam agama Islam. Betapa tidak, buah kurma bahkan disebutkan berkali-kali dalam kitab suci Al-Quran. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sangat menyarankan umatnya untuk mengkonsumsi kurma. Bukan sekedar hadis dan sebutan dalam Al-Quran saja, ternyata kurma memang terbukti sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Beragam jenis kurma kini tersedia di pasaran. Tidak hanya di negara penghasilnya, di negara-negara Timur Tengah, kurma kini sudah tersedia hampir di seluruh dunia. Dan musim konsumsi kurma paling tinggi adalah di bulan Ramadan dan bulan Haji. Kurma yang mengandung zat yang berguna bagi tubuh, konon dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan pengaruh jahat sihir. Setelah dilakukan penelitian terhadap kandungan kurma, nampaknya anjuran Nabi Muhammad untuk mengkonsumsi kurma sangatlah beralasan. Betapa tidak, selain tubuh mendapatkan manfaat yang luar biasa, kurma juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Lantas, adakah filosofi yang terkandung dalam buah yang hanya dapat tumbuh di daerah kering tersebut? Pemirsa, inilah fakta unik. Menjadi buah yang paling populer di bulan Ramadan. Tahukah Anda jika buah khas Timur Tengah ini memiliki khasiat yang luar biasa? Seperti apakah manfaat buah kurma untuk kesehatan? Pemirsa, inilah Fakta Unik. Kurma adalah buah yang tumbuh dari pohon palem yang berasal dari keluarga Arecaceae dari genus Phoenix. Kurma diyakini berasal dari tanah sekitar Sungai Nil dan Efrat. Pohon ini telah ditanam dan dikembangkan sejak 8.000 tahun yang lalu, terutama di daerah Babilonia. Awal tahun 1950-an, Irak menjadi produsen kurma terbesar di dunia, mencapai 600.000 ton per tahun. Sedang Arab Saudi tahun 1980 baru menghasilkan 500.000 ton per tahun setelah disubsidi pemerintah dan dikembangkan dengan cara modern. Kini pohon kurma dibudidayakan secara luas di wilayah beriklim hangat di semua benua, termasuk di Afrika, India, Algeria, Tunisia, Mesir, Iran, Spanyol, Jamaika, dan Amerika Serikat, khususnya California. Kurma merupakan buah yang istimewa bagi umat Islam. Betapa tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikitnya menyebut kurma 20 kali di surat yang berbeda dalam Al-Quran. Selain itu, Nabi Muhammad juga menganjurkan umatnya untuk memakan kurma sebagai hidangan pembuka puasa di bulan Ramadan. Benarkah dari segi kesehatan, kurma mengandung gizi yang sangat baik sehingga mendapat tempat yang istimewa dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi? Kalau dilihat dari kandungannya, karena dia banyak zat-zat gizi ya. Kalau kita bicara gizi itu terutama karbohidrat. Karbohidratnya fruktosa, glukosa itu yang kalau dikatakan sebagai karbohidrat sederhana. Kemudian itu yang paling tinggi, tetapi zat-zat gizi yang lain seperti vitamin A ya. Kemudian ada kalium, serat yang terutama juga. Berbagai penelitian telah membuktikan jika kurma memiliki daftar panjang kandungan nutrisi yang berguna bagi tubuh. Kurma mengandung karbohidrat dan kandungan gula yang tinggi. Selain itu, kurma juga mengandung berbagai protein dan vitamin, baik itu vitamin A, B1, B2. Kesehatan secara umum ya. Kalau dilihat dari kandungannya tadi yang udah saya katakan kan karbohidrat yang paling utama ya, berarti dia sebagai sumber energi gitu. Kemudian kalau misalnya vitamin A, kita tahu vitamin A kan untuk mata gitu ya, jadi itu cukup baik. Kemudian selain vitamin A itu untuk mata, sebetulnya vitamin A juga terkenal sebagai antioksidan gitu. Antioksidan itu juga kalau dikatakan apa ya, sebagai penangkal radikal bebas. Tadi kalau dikatakan dia untuk mata karena ada vitamin A-nya gitu. Jadi
sebagai apa? Kalau kita tahu vitamin A itu kan salah satunya untuk kesehatan mata. Jadi kalau kita secara rutin mengkonsumsi kurma, jadi jangan pas puasa aja sebetulnya gitu ya. Ya itu baik untuk mata. Kalium sendiri itu sebagai elektrolit sebetulnya. Ya jadi kalau kita ingat kalau misalnya kita kehilangan cairan misalnya gitu kan, itu salah satunya kan kita akan kehilangan kalium gitu. Nah jadi itu dia memberikan kalium. Kuat kandungan di dalamnya, bahkan ibu yang hamil pun dan ibu menyusui disarankan untuk memakan buah kurma karena buah ini memiliki kandungan yang baik untuk ibu yang menyusui dan juga ibu hamil. Jadi dalam dunia medis sudah tidak diragukan lagi. Seperti diriwayatkan oleh HR Abu Dawud, Nabi Muhammad menganjurkan berbuka puasa dengan kurma basah atau kurma kering, dan jika tidak ada keduanya, berbukalah dengan meminum air seteguk demi seteguk. Hadis ini mengandung makna yang baik bagi kesehatan. Sebab yang diperlukan oleh orang yang berpuasa adalah zat gula yang mudah diserap oleh darah, lambung, dan usus. Zat gula berupa glukosa dan fruktosa memerlukan waktu 5-10 menit untuk diserap dalam usus manusia ketika perut dalam keadaan kosong. Sehingga waktu tersebut dapat digunakan untuk menjalankan sholat maghrib setelah berbuka puasa dengan kurma. Yang pasti kenapa Al-Quran sendiri ini ya, hadis gitu ya, mengatakan bahwa kalau buka itu Rasulullah memakan kurma gitu kan. Karena tadi karbohidratnya itu yang mudah dicerna. Tadi karbohidrat sederhana, dia itu mudah dicerna sehingga begitu orang habis puasa kan pasti yang pertama kali kekurangan itu kan karbohidrat. Karena kita lama udah nggak makan kan gitu selama kurang lebih 12 jam gitu. Nah untuk bisa kita mendapatkan energi lagi, itu kurma itu akan lebih bagus. Kalori tinggi pasti tadi yang disebut dengan karbohidrat tadi. Untuk memulihkan tenaga gitu kan. Pada saat kita puasa lemes gitu karena kekurangan karbohidrat, maka begitu dia dikonsumsi setelah kita berbuka, itu cepat tuh langsung orang itu langsung ada tenaganya lagi karena dia lebih mudah dicerna. Bermacam-macam jenis kurma kini banyak dijual di Indonesia. Lantas, kurma jenis apakah yang punya khasiat paling besar? Benarkah kurma juga dipakai sebagai penyembuh dari berbagai penyakit? Pemirsa, inilah Fakta Unix. Sungguh menakjubkan, kurma memang mengandung banyak zat gizi yang memang diperlukan tubuh. Dan anjuran Nabi Muhammad pun telah dibuktikan keabsahannya dengan penelitian terhadap kurma. Tidak salah jika kurma adalah buah yang sangat banyak disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Kurma memang mengandung zat gula yang tinggi, namun kurma tidak berbahaya untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang menderita kolesterol tinggi. Benarkah demikian? Ternyata di kurma sendiri itu juga mengandung serat yang baik. Pertama baik untuk pencernaan kita ya. Kemudian yang kedua serat itu kalau seratnya yang sifatnya mengambil lemak, maka itu kolesterol kita misalnya turun. Nabi Muhammad sering menjelaskan manfaat dari kurma antara lain adalah menangkal racun dan sihir, mencegah pemiliknya dari kelaparan, dan kurma juga bisa dipakai sebagai sarana sedekah. Diriwayatkan oleh sahabat Rasul Adi bin Hatim, Rasulullah bersabda, barang siapa dari kalian mampu berlindung dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir kurma, maka lakukanlah. Rasul juga pernah bersabda, rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, seperti rumah yang tidak ada makanan di dalamnya. Selain sebagai makanan dan sarana sedekah, Rasul juga sempat bercerita pada para sahabatnya, jika kurma dapat menangkal racun dan sihir jahat. Benarkah demikian? Ketika seseorang memakan 7 butir kurma ajwa,
maka itu akan terhindar dari sihir. Jadi pemirsa, kurma ajwa itu adalah kurma Nabi. Kenapa dikatakan kurma Nabi? Kurma ini pohonnya sempat ditanam Nabi dan didoakan. Oleh karena itu kurma ajwa merupakan kurma terbaik. Kata Nabi, barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa, maka ia akan terhindar dari sihir. Kurma itu kan memang kesukaan Nabi juga ya, karena memang Nabi kalau setiap buka puasa pasti makan 3 kurma. Itu aku suka banget, karena memang, tapi ada sih ya, memang kurma kan berbeda-beda ya, ada yang keras, ada yang lembut. Karena memang aku juga stok juga di rumah, itu aku suka banget sama kurma, karena memang dari manisnya alami, terus dia juga memang buah yang berbeda, hanya ada di bulan Ramadan aja gitu. Berbagai manfaat kurma memang sudah diteliti dan dibuktikan oleh kaum akademis. Hal tersebut tentunya akan semakin membuktikan jika anjuran Nabi Muhammad untuk mengkonsumsi kurma sesuai dengan fakta temuan gizi yang dikandung oleh kurma. Kurma kini bahkan sudah dikembangkan menjadi produk madu kurma yang khasiatnya juga tidak kalah tingginya dari buah kurma yang langsung dimakan tanpa diolah terlebih dahulu. Karena manfaat kurma yang sangat besar itulah, kemudian banyak orang tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi buah padang pasir tersebut, terutama di bulan Ramadan. Kurma itu salah satu pohon yang berada di surga, yang juga ada di bumi. Di dalam Quran surah Ar-Rahman dijelaskan, fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam. Di dalamnya ada banyak buah-buahan dan nakhlun, dan pohon kurma yang berkelopak mayang. Bayangkan, di Ar-Rahman saja dijelaskan kata nakhlun. Selain di Quran surah Ar-Rahman, ada juga di Quran surah Maryam ayat 25 dan 26. Di sana dijelaskan ketika Maryam sedang melahirkan Isa, maka diperintahkan oleh Allah untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma, maka nantinya akan ada kurma ratap, kurma yang telah matang untuk bisa dimakan. Artinya apa pemirsa? Kurma itu adalah buah surga, buah yang penuh dengan keberkahan. Bahkan Nabi berkata, orang yang di rumahnya ada kurma, maka ia akan merasa terselamatkan dan merasa kenyang. Kurma ini merupakan bahan pokok yang biasa dipakai oleh warga Jazirah Arab pada waktu itu. Sering makan kurma itu selalu Iya. atau gimana? Makan kurma. Kalau setiap buka ya? Iya. Apa sih Pak selalu makan kurma? Sunahnya, Sunahnya iya. 3 kali 3 kali makan kurma. buka puasa atau? Iya, makan teh manis, makan kurma. Lega. Kan saya gula, nggak makan manis, makan kurma aja. Kalau teh nggak manis, nggak pakai gula, kayak saya gula. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu makan kurma saat berbuka puasa. Rasul bahkan menganjurkan umatnya untuk memakan kurma sebagai makanan saat membatalkan puasa. Lantas filosofi apakah yang terkandung dari kebiasaan Rasulullah berbuka puasa? Pemirsa, inilah fakta unik. Kurma sendiri mempunyai banyak jenis, diantaranya adalah kurma basah, kurma kering, dan kurma ajwa. Dan kurma ajwa merupakan kurma yang dianggap paling banyak khasiatnya dibandingkan dengan jenis kurma yang lain. Meski kurma bisa tumbuh di daerah yang beriklim hangat, namun di Indonesia masih sangat jarang ditemui pohon kurma. Salah satu orang yang menanam pohon kurma di rumahnya adalah Ustadz Haryono, seorang guru spiritual yang juga sangat percaya dengan khasiat kurma. Kurma yang saya tanam ini pertama adalah kurma rutop, yang kedua adalah kurma ajwa, dan yang ketiga juga kurma ajwa. Dan tiga-tiganya alhamdulillah berbuah semuanya. Hanya yang lebat baru 1, yang lainnya belum lebat sekali. Oleh karena itu
Kebetulan korma ini manfaatnya hampir sama, baik korma rutop juga sama, korma ajwa juga sama, khasiatnya sangat tinggi. Hanya bentuknya berbeda. Kalau korma rutop mungkin rasanya mirip semacam buah sawu, tidak pernah bisa matang sekali, jadi setengah matang kebanyakan. Tapi kalau korma ajwa biasanya sampai matang sekali, warnanya pun akan hitam, jadi mulai coklat sampai hitam, dan khasiatnya sama. Ini adalah mengandung khasiat yang tinggi, baik untuk kesehatan jantung, kesehatan hati, kesehatan liver, bahkan kesehatan untuk keperkasaan seorang laki, dan untuk membersihkan juga bagi kewanitaan yang banyak pendarahan tentunya. Korma ini adalah korma ajwa, sama dengan korma Rasul yang ditanam di Mekah Madinah, dan korma ajwa ini memang mengandung khasiat yang khusus. Jadi bahkan di dalam hadis dijelaskan, siapa orang yang memakan satu buah korma maka akan dibebaskan dari segala racun. Oleh karena itulah korma ini merupakan korma yang sangat disukai oleh Rasulullah, dan korma ini adalah merupakan korma yang sangat bagus dan khasiatnya banyak sekali, terutama untuk keturunan, seorang ibu yang sudah memperoleh keturunan, orang yang laki-laki kesehatannya yang mungkin perlu supaya perkasa, ini korma ini sangat tepat. Salah satu selebriti yang sangat percaya dengan khasiat kurma adalah Hendrik Ceper. Komedian bertubuh gempal ini datang bersama sang istri ke kediaman Ustadz Haryono untuk mencoba khasiat kurma yang tumbuh di rumah Ustadz Haryono. Katanya sih kurma itu buah yang untuk bikin kita banyak rezeki, pahala, dan punya keturunan. Katanya lagi biar sehat. Tuh, ini yang belum matang aja udah enak, apalagi matang. Agak sepet-sepet, tapi makannya banyak, bisa nyembuhin orang. Katanya pokoknya kita keturunan, insya Allah bakal dapat. Gitu, dan juga dengan bantuan Allah juga, dengan izin Allah juga, nggak mungkin langsung lu kalau anak enggak, insya Allah ini mau pulang katanya Pak Ustadz, tapi aja buat kamu apa belum punya anak, insya Allah nanti kamu tahun depan kapan udah kamu punya anak gitu. Iya, korma adalah buah berkah, buat saya juga akan mengandung kesehatan. Saya yakin korma juga akan menjadikan dijauhkan dari malapetaka, karena suatu hadisnya menyatakan siapa orang yang makan korma saja akan dibebaskan dari segala racun. Oleh karena itulah saya yakin korma ini akan menambah berkah dan menjadikan keindahan, menjadikan kesenangan, bahkan juga manfaatnya sangat banyak. Oleh karena itu bahkan saya akan rencana mau membangun di tanah-tanah yang sudah akan saya bangun, akan saya tanamkan juga buah korma lagi. Apa yang disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti mengandung makna yang baik bagi umatnya, termasuk makanan sehat yang merupakan makanan favorit Rasul. Selain mendapatkan syafaat mengikuti anjuran Rasul, kita pun mendapat manfaat yang berlimpah dari makanan berkhasiat seperti kurma. Manusia yang penuh dosa, padamu, lihat di langit kesempurnaan hadirmu, kau cinta pertama dalam